Jerit tangis kepanikan dan ketakutan terjadi saat murid sekolah dasar Islam terpadu Baitul Ridho Lubuk Dalam Riau melakukan studi tur di bangunan cagar budaya Tangsi Belanda di Siak. Saat berada di dalam bangunan bersejarah itu, tiba-tiba lantai berbahan papan kayu ambruk dan mengenai para murid. Peristiwa naas itu menyebabkan belasan murid mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Ambruknya lantai cagar budaya Tangsi Belanda terjadi karena papan kayu sudah lapuk dan tidak mampu menahan beban. Dengan adanya peristiwa itu, pihak pengelola situs peninggalan kolonial Belanda itu ditutup sementara untuk dilakukan perbaikan. Momen menegangkan sekaligus mengharukan terjadi dalam pesawat komersial dengan rute Jakarta-Bengkulu. Ketika pesawat sedang bersiap untuk lepas landas, tiba-tiba penumpang dan kru dikejutkan oleh teriakan minta tolong dari seorang ibu yang anak batitanya mengalami kejang. Mengetahui hal itu, kru pesawat berusaha memberikan pertolongan pertama. Beruntung ada seorang dokter anak yang juga penumpang di pesawat itu ikut turun tangan membantu pertolongan. Dalam kondisi darurat itu, akhirnya bayi berusia 22 bulan itu dapat terselamatkan. Warga Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten dihebohkan oleh penampakan asap tebal berwarna oranye yang menghiasi langit wilayah mereka. Penampakan tak biasa itu ternyata bukan fenomena alam, melainkan kebocoran gas kimia yang berasal dari sebuah perusahaan jasa penyimpanan bahan kimia. Kondisi itu membuat masyarakat resah. Pasalnya, asap tebal berwarna oranye yang keluar dari komplek pabrik menyebabkan puluhan warga mengalami sesak nafas, pusing, dan mual setelah menghirup udara yang telah tercemar asap tebal itu. Sebagian warga yang terdampak kesehatannya akibat asap gas kimia itu dilarikan ke puskesmas. Tergoda lalu asyik masuk dalam jebakan bujuk rayu asmara lelaki sekelas Don Juan Insanul Fahmi. Reputasi Inara Rusli sebagai perempuan mandiri bukan hanya rusak tercabik-cabik oleh drama cinta segitiga yang dimainkan Insanul Fahmi, yang bahteranya dengan Wardah Tinamawa semula problematik dan syarat drama. Selain menjadi bulan-bulanan netizen, Inara juga harus merana karena terpisah jauh dari anak-anaknya setelah mantan suaminya Virgon Tambunan membawa kabur ketiga anaknya keluar dari rumah yang ditinggali Inara. Sejak nikah sirinya dengan Insanul Fahmi mencuat ke publik. Tak terima karena mantan suaminya membawa keluar putrinya tanpa seizin dirinya. Jumat lalu, Inara pun mendatangi Komnas Perlindungan Anak agar ketiga anaknya bisa kembali ke pelukannya. Untuk keperluan ini anak-anak. Terus? Karena udah lama nggak ketemu terus kenapa enggak? Iya, karena udah lama nggak ketemu. Lebih lengkapnya mungkin nanti bisa disampaikan sama Bapak Agus. Melaporkan bahwa anak yang diasuhnya diambil secara paksa tanpa setujuan dari beliau. Ya, sesuai keputusan pengadilan, Inara memang mendapatkan hak asuh anaknya. Tapi meski mendapatkan status hak asuh anak demi tumbuh kembang putrinya, rupanya Inara selama ini membebaskan mantan suaminya untuk menemui ketiga anaknya termasuk menginap di rumahnya. Tapi status tinggal status, jangankan bertemu anak-anaknya. Bahkan akses komunikasi Inara sudah terputus dengan ketiga anaknya. Mohon doanya aja, mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat terus. Nanti ditunggu aja kabar selanjutnya ya. Mohon doanya aja, mari. Tapi komunikasinya waktu IR ini juga memberikan akses kepada bapak kandungnya untuk selalu datang, selalu melihat. Ibu IR ini juga memberikan kebebasan, misalnya kalau Bapak V datang ke rumahnya dan mau menginap di rumahnya, Ibu IR ini mau untuk keluar sementara.
Mantan ibu mertuanya Eva Manurung memang selama ini sesumbar mengaku jika Inara tinggal di rumah dengan status hak milik putranya. Karena itu menurut Eva, putranya bebas kapanpun mau singgah ke kediamannya tersebut. Sebaliknya Eva mengklaim putranya sengaja menjemput ketiga cucunya untuk menyelamatkan mental mereka. Apalagi Inara diduga ketahuan bersama Insanul melakukan tindakan asusila di kediamannya. Emang dia kasar sama anak-anak? Didorong ke pintu sampai luka, rambutnya digulung, diseret. Kami fokus bahwa anak itu bukan barang, anak itu manusia, bukan harus yang dirampas, bukan yang harus dieksekusi. Ya, kami menyarankan untuk melakukan langkah mediasi. Kita harus mendudukkan anak di depan, ya, segala menurunkan semua egoisnya orang dewasa demi kebutuhan anak-anak. Ketika Inara tengah sibuk berjuang merebut kembali hak asuhnya dari mantan suaminya, Insanul Fahmi justru tengah bermanuver untuk meluluhkan hati istri sah Wardatina Mawa. Pria klimis ini diketahui mulai berani memajang foto kenangan bersama istrinya saat mereka masih dilanda kebucinan. Foto-foto yang diarsipkan pada tahun 2020 itu tiba-tiba dipajang di akun Instagramnya. Lantas benarkah Insanul tengah tebar pesona agar Mawa mau kembali rujuk dengannya? Apalagi sejak dulu Mawa mendambakan kemesraannya dipajang sang suami di media sosial. Ya, Mawa sendiri sebelumnya sempat menolak permintaan suaminya untuk rujuk. Alih-alih langsung terpesona dengan bujuk rayu suami, ia malah tengah sibuk plesiran ke Turki usai melakoni umroh. Pose-pose manja liburannya pun terpajang, seolah ia menikmati kesendirian sambil memikirkan masa depan bahteranya dengan pria yang dinikahinya sejak usia mereka masih begitu muda ini. Dukung bagaimana dia bisa balik lagi ke istri sahnya yaitu Mawa. Bagaimana caranya nanti biarkan Insanul sendiri pakai caranya dia. Yang pasti untuk semua pihak, untuk kita berharap bisa menjunjung perdamaian. Setelah proses hukum berjalan dengan lancar, aku bakalan ke pengadilan. Hubungannya sering dikabarkan tidak harmonis, ternyata Ruben Onsu dan mantan istrinya Sarwenda masih kompak dalam urusan anak. Hal itu terlihat dari apresiasi Ruben terhadap Sarwenda yang sudah kooperatif memenuhi panggilan penyidik unit Cyber Polda Metro Jaya terkait laporan Ruben terhadap pemilik akun media sosial yang diduga melakukan pencemaran nama baik dan perundungan terhadap TPO Putri Sulung Ruben dan Wenda. Sebagai saksi aja, kan yang terlapor Weda, yang kita perjuangkan untuk anak-anak. Oh, bukan aku yang minta soalnya dari kepolisian. Gimana pun saya pasti akan ngebelain anak saya dan saya akan ngeluarin fakta-fakta yang benar gitu. Jangan ntar berita hoaks. Wanita yang ngomong apa ya, terserah dan harus dipikirkan. Walaupun dua anak perempuannya berada dalam pengasuhan Wenda, Ruben masih rutin menemui mereka. Sedangkan Betran Peto alias Onyo, Ruben tak perlu lagi janjian atau menjadwalkan waktu untuk bertemu karena kini sudah tinggal bersamanya. Keputusan Betran tinggal bersama Ruben menghadirkan rumor tak sedap. Selain ada yang menyebut penyebabnya karena Onyo berseteru dengan Wenda. Namun netizen ada juga yang mencurigai itu merupakan trik Ruben untuk mengambil alih pengasuhan anaknya. Dibilang kok ngerebut Onyo gimana tuh? Yang ngerebut siapa? Gak mau ke dislike sama hal yang kayak gitu. Aku tinggal sama ayah itu bukan karena, karena digosipin sama bunda, enggak. Anak pertama harus adil, bukan cuman aku harus tinggal sama bunda terus, tapi aku mau nemenin ayah juga gitu. Di tengah kesendiriannya, Ruben ingin fokus kepada anak-anaknya. Sedangkan Sarwenda fokusnya sudah terbelah, tak lagi bisa 100% memberi waktu dan perhatian kepada anak-anaknya, lantaran hadirnya sosok Giorgio Antonio dalam hidupnya. Dituding bucin dan lebih mengutamakan Gio daripada anak-anak, ternyata tidak selamanya membuat Wenda bahagia. Belum lama ini, Wenda diketahui kesal dan kecewa kepada Gio karena diam-diam menguras habis saldo rekening Wenda. Ya aku tahu, tapi sekarang kita lupa pasti
Melihat video Wenda kesal karena saldonya dikuras Gio, tidak semua warganet mempercayainya. Ada yang menduga itu hanya konten gimmick saja. Karena di video lain yang diunggah Wenda pada akun pribadi media sosialnya, mereka masih pamer kebersamaan dan kemesraan. Wenda Gio justru disebut-sebut sedang gencar mencari cuan untuk modal pernikahan mereka. Ya kita nggak tahu ya ke depannya. Nomor satu adalah kita saling berdua spend time each other lah.